kita mutusin nih, saya, Mas Wowi, kemudian ada Ishak Chandra, sahabat saya, kita baru bikin perusahaan yang juga jalan, yang perusahaan media namanya R66 itu yang manage konten kreator, dan kita ya udah deh kita liburan deh, kan nggak bisa keluar negeri ini, kita ke Bali. Nah itu gila banget. Tanggal 19 kita nyetir mobil masing-masing, saya mengajak istri. Padahal itu belum puncak liburan loh Mas. Belum, karena sengaja kita supaya nggak kena macet. Karena kita nyetir sendiri. Kita sepakat waktu itu mau nyewa bis, tapi kita nanti sopirnya juga belum tentu bisa menjaga diri, jadi kita udah nyetir sendiri. Fun banget Rosi. Saya nyetir mobil, saya bawa Alphard gitu ya. Enjoy banget gitu. Jadi berempat kita ke Cirebon, kemudian nginep di Magelang, nginep ke Batu, nginep ke Banyuwangi, dan kemudian baru kita ke Bali. Di Bali kemudian kita sampai tanggal 30, habis itu kita balik lagi Banyuwangi 2 malam, kemudian ke Surabaya 2 malam, baru ke Jakarta gitu. Dan gue happy banget. Nah persoalannya kan saya ketemu banyak orang. Saya banyak sekali murid-murid yang jadi murid-murid bisnis saya, mereka minta ketemu gitu. Dan sayang sekali banyak ketemu orang di Bali gitu ya, dijamu di mana-mana, diminta sharing. Saya udah jaga diri tuh, cuman kadang-kadang ada loss-nya juga gitu. Kadang-kadang mereka mungkin minta foto ya kan. Waktu minta foto kadang-kadang kita nggak tegaan juga. Mas Helmi boleh nggak maskernya diturunin gitu. Jadi kemungkinan saya kenanya di situ. Dan waktu sampai di Jakarta tanggal 3 nggak ada gejala apa-apa karena saya cuma batuk aja. Kemudian badan saya agak panas, dan kita memang sepakat semua peserta tur itu 25 orang kita harus waktu itu antigen lagi. Ya, enggak antigen dulu. Antigen. Jadi begitu antigen tanggal 4 Januari pagi ternyata saya positif. Udah siangnya saya langsung ke RSPI untuk PCR, untuk swab ya, dan ternyata saya positif. Besoknya saya ke MMC untuk dicek yang paru-paru saya, ternyata di CT scan oke, hasilnya nggak ada masalah. CT saya waktu itu CT value-nya itu sekitar 23. Saya memutuskan nggak ada gejala, jadi nggak ada sesak nafas, nggak ada kehilangan penciuman, kehilangan rasa, everything is normal. Saya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi saya di kamar gitu ya, istri saya di luar, anak saya ini kita terpisah semua. Jadi seminggu berikutnya saya PCR lagi, ternyata getting worse gitu. Getting worse karena CT value. Sorry Mas, itu cuma Mas Helmi aja, Mbak Febri nggak ya? Nggak kena, anak-anak juga nggak? Tanggal 11 itu saya swab semua. Ternyata anak saya yang nomor 3, yang Rahel itu ya. Rahel itu yang jadi desain grafis JPAC itu, yang sempat jadi trending topik, ternyata dia kena juga gitu. Akhirnya saya bilang, dia udah nggak bener nih. Saya harus masuk rumah sakit. Jadi hari itu juga sekitar tanggal 11 Januari saya memutuskan untuk dirawat di rumah sakit. Ya, kemudian suhu saya tinggi, hari ke-5 di rumah sakit itu sekitar tanggal 17, saya dipisah PCR lagi, dan ternyata masih positif walaupun CT value saya udah naik menjadi 29. Ya, 5 hari setelah itu ya saya di PCR dan sama dokter dipersilakan untuk pulang karena saya itu alhamdulillah ya, jadi nggak ada SPO saya ya, saturasi, jadi kadar oksigen dalam darah, tentang masa depan. Bapak anak ya. Bapak anak itu kita satu kamar, beruntung banget saya minta satu kamar, kita diskusi kan, karena anak saya ini persis kayak saya, dia nyeninya tinggi banget, dia tamatan UBH dan sebagainya, dia yang bikin desain beberapa desain termasuk Bali Banana, saya ngobrol tentang apain, dan dia bekerja untuk perusahaan saya namanya ya India ya. Jadi banyak sekali hikmahnya. Jadi saya sekarang saya udah 5 hari di luar dan sudah beraktivitas, sudah olahraga, udah mulai jogging gitu, dan saya baru declare gitu karena saya sengaja nggak mau terlalu heboh. Saya mengabarkan kepada teman-teman terdekat. Jadi saya nggak mau juga terlalu ngerepotin banyak orang, tiba-tiba semua orang mengirimkan nasihat harus ini gitu. Karena percayalah, mungkin Nirina ngalamin, Inaya ngalamin ya. Kita kalau kena COVID itu lemes, kita kena COVID, jadi buka handphone aja untuk ngebalas itu susah. Ya, jadi saya pernah ngalamin yang kayak gitu tuh ya. Jadi
ya udahlah, jadi saya nggak mau ngerepotin orang, tetapi saya bertekad, ya Allah sembuhkan saya karena banyak betul hal yang bisa saya sharing untuk masyarakat. Jadi itu yang menguatkan, walaupun saya sempat down, yang saya bilang waktu PCR ketiga itu saya down banget karena saya udah negatif nih, karena badan saya oke banget, ternyata saya enggak. Jadi istri saya sampai nelpon saya, papa kan motivator, masa nggak bisa memotivasi dirinya sendiri? Wah udah, saya malah tidur gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya kembali normal ya, udah beraktivitas walaupun saya tahu diri banyak teman-teman aliar-ali Mas Helmi itu udah tua gitu. Jadi saya pikir tahu umur lah. Jadi saya merasa bahwa ini adalah teguran dari Allah, hadiah juga dari Allah supaya saya lebih wise dalam membelanjakan energi saya gitu dan lebih banyak bermanfaat.